Jalla dzikru wa du'a'u akibat salati wa yusiru bihi ila imam al-murida ta'lima hadirina wa yadharu bihi ila ayata'alamu Jalla alamin wa salatu wassalamu Rasul Bismillahirrahmanirrahim ba'da salati wa ihram masa menjelaskan di dalam sunnah-sunnah setelah sholat dan di dalam Junda zikru wa du'a akibat sholat disunnahkan berzikir dan berdoa setelah sholat wa yusiru bihi ila imam muridah ta'lim wa hadirin dan disunahkan dengan suara pelan dengannya kecuali imam yang menginginkan mengajarkan kepada orang tadi baik terhadap diri bila yang alam maka imam menjaharkan dengannya supaya mereka belajar. Ya, artinya setelah kita membahas tentang sholat kemudian sunnah-sunnahnya maka setelah selesai itu daripada ibadah sholat dan sunnah apa yang kita lakukan setelah sholat. Jadi setelah sholat itu khusus sholat fardu maka jangan langsung bangun ya, duduk dulu ya, duduk dulu apa itu sunnah berzikir kepada Allah SWT dan setelah itu berdoa. Maka memang di dalam mulut kita ya, untuk mengenali daripada zikir ini kalau kita belum paham di dalam masalah zikir apa saja maka alangkah bagusnya bagi imam bahkan disunahkan untuk membaca jahar. Tetapi kalau yang sudah paham ya di dalam zikir setelah sholat itu sebenarnya sih kalau sholat sendiri misalnya ya, atau di rumah berjamaah tapi di para semua sebenarnya adalah sih. Tapi kalau yang kebanyakan ini masjid sholat berjamaah maka sebenarnya adalah urus imam jalan. Untuk apa tujuannya? Untuk memberikan suatu pelajaran bagi makmum yang belum begitu paham di dalam masalah zikir ya setelah sholat. Contohnya akan daripada zikir ya seperti kalimat asyhadu an la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anjir anni Muhammad wa jazal. Kemudian ya kita dahulukan dalam membaca seperti istighfar. Kemudian kalau khusus untuk sholat maghrib dan sholat subuh akan jangan lupa membaca kalimat la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Jadinya ada dari manqala kutibalahu asru hasanatin wa muni'an asru sayyidatin wa rufi'alahu asru darajatin ya bagana yawm mudalika kulisin kulli makhlukin wa huisu minal syaitan wa la yabghi dhanbi an yakaru bidzalika yawm tidak syirku billahi ta'ala. Dan barang siapa yang membaca kalimat itu ya setelah sholat maghrib dengan sholat subuh la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali ditulis baginya 10 kebaikan, dihapus akan daripadanya 10 kesalahan, diangkat baginya 10 derajat ya, pada dijaga
zikir seperti itu bukan ya, kita khususnya ini yang sudah menjalankan, bukan sekedar kita mencoba, tapi ada dalilnya. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah membaca perkara tersebut, ibarat nanti ada membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya, sebanyak 7 kali. Ya. Pelajarannya sama. Kalau ingin lebih jelas lagi di dalam masalah fadilah zikir setelah sholat, ada di dalam kitab Irsyad. Ini pernah baca di Bapak Kiai, yang terbesar itu sebutin fadilah di bab tentang sholat setelah sholat, yang zikir. Kemudian ya, khusus akan daripada hari musuh lagi, ya baca akan daripada setelah membaca Allahumma assalam, beliau Allahumma assalam, bika assalam, akhirnya Allahumma assalam, bika assalam, tabaraka wa ta'ala al-ikram. Ini banyak tiap kali. Kemudian dilanjutkan kalimat Allahumma akhirnya ma'afurka wa akhirnya walaka wa akhirnya walaka wa akhirnya walaka terus sekali. Kemudian Allahumma akhirnya bika assalam, kemudian baca biasanya sebelum salam baca Al-Fatihah, baca Qul 3 kali, baca Qul Al sekali, baca Qul Binas salam. Kemudian setelah itu baca Ayatul Kursi dan baca tasbih subhanallah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, alhamdulillah 3 kali. Tambahin hadis maghrib dari Allah 3 kali, awal subuh dari Allah 3 kali. Kemudian setelah itu selesai semuanya baca, kemudian dilanjutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilaha wahidan wa rabbul syafiyan wa lahu muslimun, itu sebanyak 4 kali. Nah, kemudian setelah itu kalimat baca lagi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa nasib ala wa syarikillah 4 kali. La ilaha illallah wa akbar 4 kali. Nah, setelah ada pada itu baru membaca doa, ya. Ini jangan setelah sholat selesai, ya. Kalau kita ini yang sudah pada umur, gitu ya, kalau anak kecil sih, ya itu sholat, ya. Subuh bisa sholat, ya. Tapi kalau zikir sudah, ya. Bisa kita begitu paham. Ini yang perlu buat, jangan kayak anak kecil ikutin langsung berbanyak. Tapi di rumah kalau paling TV, ya kopi, itu ada. Terbanyak tuh ada zikir, khususnya dalam dari sholat 5 waktu. Ya. Karena kita meluangkan waktu kita untuk zikir pada Allah. Ya, selain daripada setelah sholat, kita tetap gunakan zikir di lain waktu. Kemudian wajib imam al-mu'minina dan sunnah imam menghadap kepada makmum. Yaj'alu yasrahu ila mihrab, menjadikan sebelah kiri kepada mihrab. Imam ini, agar makmum sebelah kiri balik. Balik. Ya, begitu harus. Nah, dia mikir itu kelihatan. Iya, kelihatan jamaah. Iya. Yang kadang madepnya ngulon aja doa. Ada yang begitu imam. Dan sholat dari sini sunatnya. Bilangin mulu. Karena memang diri. Ya. Harus begitu, sunahnya. Ya. Udah nggak ngerti, berkali-kali bilang. Jadi mikro sudah sendiri, gitu ya. Imam. Kadang kabeh berbalik kayak ustaz. Tapi kalau ada dimakan Nabi, ya lagi, ya. Tetap kita akan berani. Kalau sholatnya di Masjid Nabawi. Kemudian itu posisi dari imam sunnah. Jangan terkiblat aja. Takin terus doang-doang Jadi yang membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah
posisi takian akhir sebelum bubar ya. Nanti kalau sudah selesai kita selesai baru begitu ya. Itu kalau dia dapat panggilan tadi itu harus lagi ya. Ya kalau memang gak ada tidur, ya kalau tidur sakit misalnya juga gak apa-apa posisi seperti semula. Musilat juga masalah ya. Kemudian sunnah wajib dan mubih itu adil rokok yadeh dan sunnah di dalam zikir, di dalam setiap doa mengangkat kedua tangan supaya wajib kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ini sunnah kalau kita berdoa mengangkat kedua tangan gitu. Memang doa sunnah kedua tangan. Cuma tergantung tempatnya. Kalau yang tempatnya lapangan, apa begini. Begini. Tapi kalau duduk nggak, duduk begini. Jangan duduk begini. Nah, ini apa yang dalam masjid ruangan duduk. Ya. Ya, perkara ketika kita berdoa, ini rahmat dulu. Kemudian kita selesai berdoa, sunnah mengusap wajah kita dengan kedua tangan. Bekas asal kedua rahmat menaik dari wajah. Ini doa begini harus dipahami. Sebenarnya begini diangkat. Kita minta mau segini. Ya. Kemudian masa minta mau sebenarnya kata ini ada ini ya kurang ada namanya. Kemudian doa makbul dan sudah membaca doa yang diwajibkan oleh Nabi. Ya. Walhamdulillah dan alhamdulillah wassalatu ala Nabi SAW awal dan akhir dan membaca salawat Nabi awal dan akhirnya. Nah ini kalau kita berdoa memang disunahkan doa yang Nabi akan daripada beliau ucapkan. Nah, kalau doa mau kita gimana? Tidak apa-apa. Jadi yang kalau kaitannya abdul sunahnya doa yang sudah Nabi ajarkan kepada kita. Ya, seperti Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa du'ain la yusma wa qawlin la yusra wa amalin la yanfa gitu. Nabi itu ngajarin begitu. Nah, jadi kita pakai kalau seperti itu. Dan lupa bahasa Indonesia itu yang saya tinggal ya. Jadi lebih abdul doa yang sudah Nabi ajarkan. Kemudian di dalam berdoa maka harus mempunyai adab itu. Ya, di awal dengan kalimat alhamdulillah. Ya, pasti sebab itu kalimat bismillah, kemudian alhamdulillah. Kemudian habis itu kita berselawat, saudara saya Muhammad bin Awali, saudara saya tadi beri selawat. Ya, di awalnya, kemudian di akhirnya juga sunnah berselawat juga di sunnah. Ya, itu sunnah. Ya, insyaallah doa kita akan terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa'an yasrifal imam dan sunnah beranjak dari tempat imam akibat salami setelah salamnya imam. Jalannya pun sama di samping. Apabila tidak ada orang, ya, kemudian perempuan. Dan setelah itu sunnah, ya, kata daripada setelah selesai membaca doa, ini imam duluan baru. Ya, imam duluan baru makmum. Karena daripada bangun untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah kalau ada, ya, sebelum subuh tidak ada, sama asar tidak ada, ya jangan sholat. Kemudian kecuali kalau perempuan, maka perempuan duluan bangun. Ya. Kalau jamaah ada perempuan, maka perempuan duluan bangun sebelum imam dan jamaah makmum laki-laki baru. Kemudian wajib usaha makmum hatta yaquma imam dan sunnah berdiam imam sehingga berdiam makmum sehingga bangunnya imam. Ya. Jadi
makmum itu ketika imam sudah bangun baru bangun sunnah. Kemudian wayang sore bagi jihad dihadiri dan sunnah ia pergi ke arah mana saja yang dia inginkan. Ya, jadi habis dia selesai daripada zikir, kemudian sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini di mana saja boleh. Ya. Dan memang disunahkan kita sholat sunnah itu pindah tempat dari awal kita sholat fardu. Misalnya fardu ini sholat sunnah dari situ juga geser ke sebelah kiri, geser ke sebelah kanan, gitu. Biar apa? Biar memperbanyak tempat-tempat yang kita gunakan ibadah. Nanti tempat tersebut akan menjadi saksi bahwa bulan Yorok ibadah di sini, bulan gitu. Jadi sunnah kita berpindah tempat daripada melaksanakan sholat yang fardu dan sholat sunnah. Kemudian wadilah jihad yang kecuali pada arah sebelah kanan. Ya, memang kalau mau mengakulas arah kanan daripada keluar. Kemudian oleh sebagai sunnah warfadi dan sunnah memisah di antara sunnah dan fardu dikala dengan berbicara atau berbicara atau berpindah bahwa baru itu dimaksud dari antara fardu dengan sunnah, antara sholat fardu dengan sholat sunnah, maka sunnahnya dipisah. Ya, tadi kita membaca sholat sunnah komat, kemudian sholat fardu, maka sunnah kita berbicara atau berpindah tempat. Kalau sholat sunnah kemudian di sini, maka sholat fardunya bisa lagi selangkah di kiri atau selangkah di kanan. Begitu dengan setelah sholat fardu atau sholat sunnah lagi kita dipisah, ya, dengan berbicara atau dengan berpindah tempat itu lebih afdal. Kemudian buat afdal ibadah afdal dan sholat sunnah di dalam rumah itu afdal, itu lebih afdal, ya. Yang sekiranya sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Kalau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, ya afdalnya di masjid, ya, karena untuk berjamaah di sini seperti sholat tarawih misalnya, dan sholat witir akhir, sholat witir di bulan Ramadan itu sudah berjamaah. Dan sholat sunnah yang lainnya. Tapi kalau sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, seperti sholat tarawih bagian, memang akalnya di rumah. Cuma kalau kita tidak memungkinkan sholat di rumah, kalau sampai di rumah berhalas ngapain? Udah sholat di sini aja. Males ngerjainnya kalau di rumah. Iya. Nanti takutnya di jalanan batal gitu kan. Ya, juga sholat sunnahnya di dalam masjid. Ya, meskipun kalau ini saya ambil itu terbuka, karena rumah kita juga jangan sampai menjadi seperti kuburan. Ya, sunnah rumah kita juga dengan ibadah. Ya, satu dari cara mengerjakan sholat sunnah di dalam rumah kita. Dan juga memberikan contoh kepada anak kita, ya, khusus anak yang belum balik, kalau saya sholat begini, jadi itu anak akan memperhatikan bahwa sholat seperti ini. Ya, kalau dia sudah dewasa, kalau dia sudah dianggap balik, jadi dia paham itu bilang masalah gerakan sholat. Karena kita sudah mencontohkan dengan gerakan, bukan dengan ucapan doang, berbeda dengan gerakan, dengan perilaku kita. Ini cara kita memberitakan anak sholat, kita sendirinya baru sholat. Atau ya, mungkin kita sholatnya di rumah sendiri. Ya, sekali kita menampakkan sholat kita di depan anak kita, dia saya di sholatnya. Kemudian dua ini sudah disolati dan termasuk dari sunnah sholat al-khusyuk adalah khusyuk. Meskipun pendapat Imam Ghazali menjadi wajib, tapi jumhur ulama khusyuk itu menjadi sunnah. Yang memang mudah-mudah berkhusyuk. Ya, kita hati kita terlalu banyak perkara dunia. Jadi ketika kita sholat bukan yang khusyuk. Ada pikiran yang udah lupa itu lagi itu. Ini banyak kan seperti itu.
Kemudian bahkan barang yang hilang ingat pas sholat. Gitu kan? Karena para ya kita termasuk orang yang ya tetap bersyukur dia masalah sholat, ya meskipun kita belum khusyuk, ya tapi kita belum bisa akal besar kecil, dan kita bisa juga khusyuk meskipun kita juga mulai lagi, lagi. Gitu. Ini kalau khusyuk sholat tidak memungkinkan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan ada seorang ulama ingin mengetahui sholat saya sampai kesulitan. Nah itu apa? Anak bibirnya diberitakan kalau nanti saya sholat nggak berbada ya, nggak berbada, kalau kalau seandainya dia musuh, dia benar-benar apa yang berada di sekelilingnya. Kalau berusaha di luar dan kalau Allah langsung mantul. Pas ditanya saya sholat, benar kan? Saya nggak bilang apa-apa. Bahkan saya Ali Zainal Abidin, ya, anaknya saya punya Husain bin Abi Thalib, ya, sudah Rasul. Itu ketika dia sholat tahajud di malam hari, rumahnya terjadi kebakaran. Ya, kebakaran. Ketika kebetulan orang semuanya ramai. Ya, Zainal Abidin kuat, sudah kuat. Yang lain beraguan, dia sendiri turun keluar. Setelah selesai sholat, lalu dia sadar kebakaran, keluar. Kenapa itu ini? Kami tidak bahwa terjadi bencana kebakaran, kemudian kamu sholat, tidak kamu berhentikan sholat. Dia bilang, saya ketika takbir Allahu Akbar mulai sholat, itu lupa semuanya. Ini adalah Allah. Kejadian apapun yang ada di sekitar saya itu lupa. Saking khusyuknya sholat. Kalau kita bagaimana tuh? Semua kita kayak kemarin belum selesai sembahyang mau kabur. Iya. Kabur dari maksudnya. Kemudian seperti sini Ali bin Abi Thalib bapaknya kakek juga Nabi. Beliau menjadi orang yang ketat daripada dadanya anak-anak. Di zaman itu belum ada Matius. Kemudian masyarakat banyak Matius bertunggal maksudnya yang kalau di dari kita ada sakit. Kemudian kata sahabatnya biasanya Ali ini harus dikeluarin besi panah. Kalau enggak kamu bisa bahaya, ya. Karena panah besi dan ujungnya kalau kamu paksa bisa boleh. Bagaimana nih untuk dicabutnya? Pasti akan merasakan sakit yang luar biasa. Dari Ali yang kepapadan dicabut, cuman ketika dicabutnya itu saya dalam keadaan sholat ya. Nanti ketika saya takbir baca Fatihah, kamu kepapadan oleh saya punya dada dicabut daripada apa. Kemudian sholat Allahu Akbar dianggap sudah dalam sholat, kemudian yang lainnya harus mengulang daripada dada beliau. Langsung diambil, kemudian diobatilah sesuai dengan kejadian itu. Selesai sholat, ditanya bagaimana perasaannya? Lalu saya lupa. Artinya apa? Ketika sholat, kemudian Allah sakit apapun yang diderita, kemudian sudah berasa sakitnya. Itu luar biasa kalau kita bisa khusyuk di dalam sholat. Kemudian buatkan itu adib yang senang tampil di dalam baca Al-Quran, di dalam guru. Ya. Artinya baca Al-Quran ini jangan juga saya pernah sholat tarawih, bacaan Fatihahnya cepatnya luar biasa. Setelah baca itu, bahkan saya baca Fatihah itu udah tidak. Ini sholat apa? Ini sholat ini. Ya, ada sholat sebelum cepatnya luar biasa. Mau ngapain? Ada yang girang, ada yang girang ada kalau udah cepet banyak yang girang, anak-anak girang. Ya, artinya ya sesuai itu makhluknya, takdirnya ya, yang sampai kita mengorbankan semuanya. Ya, gara-gara buru-buru di dalam Al-Quran. Kemudian apapun juga baca subhanallah,
wabarakatuh. Nah, itu saya kalau mau kerja itu sakit, kalau sudah sakit duduk berantak ya itu wabarakatuh. Jadi nanti itu bacanya ya. Jadi berguna dari kacau ini sudah nanti. Kemudian wabarakatuh berguna dan sunnah yang kemudian ya, akhirnya ketika kita membaca Al-Quran ini ada juga di dalam sholat ya, atau di luar sholat juga ada juga. Artinya kita tadi melakukan perbuatan yang sekiranya bermaksiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertemu sendiri dan tergabung dengan baca zikirnya. Ini kalau kita zikir Allah Subhanahu ya. Ada yang mengatakan dapat faedahnya kalau dia takut tadabbur, ada yang mengatakan tidak dapat. Atau kalau dia terbaca ada yang mengatakan dapat. Kalau dia tadabbur dia dapat. Dapat pahala di dalam zikir. Jadi kalau kita zikir itu subhanallah, Allah suci, subhanallah, subhanallah, kita merenungkan kalimat tersebut. Ya, Allah suci daripada fitnah. Masa Allah punya anak, Allah suci daripada fitnah. Masa Allah punya istri, Allah suci daripada fitnah. Masa Allah disebutkan, Allah suci. Itu sudah terdabur. Semakin kuat akan daripada iman kita. Ini adalah zikir harus batas apa? Lisan Tuhan. Ya, belum masuk dalam hati kita. Yang terdabur itu besar. Ya, meskipun ya kita terhadap terdabur terhadap mereka jadinya kemaluan pikiran tidak ya. Jadi sunnah ya. Allah besar ini semua sifat Allah. Kemudian buat buku lihat dinasyatin wa qara'il qalbi, dan sunnah masukkan di dalamnya dinasyatin mengerjakan sholat dengan niat wa qara'il qalbi, dan hati kosong dari pikiran-pikiran lain. Ini sunnah ketika kita di dalam sholat dari ya mengerjakan sholat tersebut dengan hikmah, semangat ya, bukan karena terpaksa, bukan karena tapi dengan semangat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kosongkan hati kita dari pikiran yang sekiranya mengganggu ya pelaksanaan sholat. Ini sunnah kalau kita bisa ya. Kita berusaha ya, agar kita ini jangan kemana-mana kalinya. Itu memang di awal ingin kita juga sebenarnya ya. Dan ini adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Yang dipakai istighfar dulu langsungnya ya, pakai istighfar. Dan juga yang satu lagi sebelum sholat karena kita sudah dengar ada anas itu sunnahnya. Sebelum kita sholat ya baca ya baca ya dari setan. Ya, ini salah satu adab di dalam berdoa. Jadi ya memang tidak ada sih sifat yang sunnah itu adalah alhamdulillah selamat. Cuman kalau kita merasa banyak dosa ya kalau bersifat dulu iya adabnya. Kemudian di dalam sebelum sholat binas, saya belum dapat ya apa yang sebenarnya atau gimana? Ini juga betul dari situ. Iya, nggak ada. Untuk perlindungan dari godaan setan gitu. Sebelum musoleh, belum ya ada kan orang lama luar sholat masih ya luar sholat. Nggak. والمسلمين أجمعين من رب أسماء والأرواح تمامنا لا للحساب منا بالمسلمين
بالمصطفى رسول الله بكل زول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه نادت تسربي والحمد لله بالبدء والثناء الله الله يا مولانا بالقبول الله الله يا مولانا بالقبول الله الله يا مولانا بالقبول يا ربي المصطفى بكم الله سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى